lagi bersama Gerbang Kehidupan 92, yakni channel yang selalu menayangkan kisah-kisah kehidupan yang akan dijadikan pelajaran nantinya. Percayalah, tak ada gading yang tak retak. Itu artinya tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Selalu ada sisi baik dan buruk. Namun, ketika kita mengambil hikmah di balik cerita sisi buruk itu, maka akan tersimpan sebuah pesan moral yang akan bisa dijadikan pelajaran semata. Karena itulah Gerbang Kehidupan 92 menayangkan kisah-kisah dari dua sisi, baik ataupun buruk. Tak lain tujuannya hanya untuk dijadikan pelajaran semata. Lydia adalah anak si mata wayang dari sepasang ayah dan ibu. Tentu ia sangat disayangi kedua orang tuanya. Ia lahir di sebuah kampung kecil, tapi parasnya jauh mengalahkan gadis kota sekalipun. Lydia menurut cerita ia adalah gadis yang sangat manis dan senyumnya buat kita luluh lantah, saking manisnya. Belum lagi sikapnya yang ramah, bodinya yang tinggi dan pas banget, membuatnya enak dipandang mata. Begitulah sekilas tentang Lydia. Singkat cerita, saat itu Lydia baru saja lulus dari bangku madrasah aliyah atau setara dengan SMA. Saat itu ia sekolahnya di madrasah aliyah. Kesehariannya selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan Islami, seperti mengaji tiap sore sepulang sekolah, atau disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler di pondoknya. Begitulah kurang lebih yang Lydia lakukan saat di pondokan. Intinya Lydia adalah wanita soleha dan menjadi suri toladan bagi teman-teman wanita lainnya. Beberapa lama kemudian, tibalah waktu si Lydia harus melanjutkan belajarnya di bangku kuliahan. Saat itu ia melanjutkan kuliahnya di kota Mataram. Tentu bagi Lydia, saat masuknya di bangku kuliahan, suasananya amat jauh dari suasana saat ia di bangku SMA-nya. Dulu, di bangku SMA Lydia tak pernah duduk berdekatan dengan laki-laki. Tapi kini yang terjadi sebaliknya. Saat kuliahnya, ia lebih banyak bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal itu kemudian tak bisa dia hindari. Hingga mau tak mau, Lydia harus menerima keadaan yang sangat berbeda itu. Pernah suatu hari Lydia curhat tentang ketidaknyamanannya pada orang tuanya. Tapi karena orang tuanya yang sudah percaya padanya, tak menghiraukan hal itu. Karena bagaimanapun ia menganggap bahwa Lydia adalah wanita soleha yang bisa menjaga diri dari kaum laki-laki yang sedikit kurang ajar padanya. Maka dengan percaya dirinya si Lydia mengikuti saran baik dari kedua orang tuanya untuk tetap melanjutkan kuliahnya. Seiring waktu berjalan, Lydia bertemu hingga ia mengenal seorang perempuan yang menurutnya amat baik dan bisa menjaga diri. Ia bernama Mira. Sejak itulah keduanya lebih sering bersama. Bahkan Lydia memutuskan untuk kos bersama Mira karena antara keduanya begitu akrab. Waktu terus berlalu. Ternyata si Mira bukan wanita baik-baik. Semua itu Lydia ketahui karena kesehariannya bersama Lydia. Tak hanya itu, melainkan Mira adalah wanita yang sering menginap satu kos dengan pacarnya.
Hal itu kemudian membuat Lydia perlahan terpengaruhi hingga akhirnya ia terjebak pada pergaulan itu. Maka salah seorang laki-laki yang pada ujungnya membuat Lydia harus terbuai bujuk rayunya. Tapi semua itu tak terjadi, tak terlepas dari pengaruh Mira yang selalu memperlihatkan sesuatu yang kurang enak dipandang mata kepada Lydia dan selalu memberikan masukan-masukan yang terlarang pada Widya, hingga perlahan Lydia pun tak mampu bertahan di tengah bujuk rayu si laki-laki itu. Maka apa yang terjadi setelah beberapa lama kemudian? Lydia yang dulunya sangat pandai menjaga diri pun harus terjebak dan hilap dengan laki-laki itu. Begitulah akibat pergaulan dan keseharian yang selalu mempengaruhi Lydia. Sampai di sini kisah singkat dari perjalanan Mira yang kami samarkan namanya. Lydia pun kami samarkan namanya untuk menjaga privasi mereka. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pesan moral yang begitu penting. Dari bagaimana si Lydia mampu menjaga diri. Kesehariannya ia adalah seorang wanita yang sangat baik. Tapi karena pergaulannya dan pengaruh teman dekatnya yang membuat si Lydia pun tak bisa menjaga diri. Bahkan menurut cerita, si Lydia berbuat lebih dari Mira. Karena itulah kisah ini ditayangkan di Gerbang Kehidupan untuk dijadikan pelajaran semata. Semoga kita bisa menjaga pergaulan anak-anak kita dan terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Salam Gerbang Kehidupan 92.